Baik, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Baik, terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mempersiapkan Visual Studio Code untuk kita mengcoding Django di dalam tools tadi ya, Visual Studio Code. Nah, saya sudah minta untuk kalian menginstal dulu ini Visual Studio Code, kemudian examnya, dan juga Python ya. Kalau untuk Python nanti kita akan install bersama. Baik, ini saya akan memulai dengan menginstal Python. Jadi harapan saya kalian juga sudah mendownload ini Python-nya yang kita sudah download. Kemudian kita mulai menginstal ya. Maka kita seperti biasa kita install, double klik, kita run. Nah, kemudian di sini ada install now, ada customize. Maka saran saya kita mengcustomize ya. Tapi ingat di sini ada yang perlu kita centang yaitu add Python 3.10 to pad. Nah, ini harus di checklist ya, dicek. Sudah ya, teman-teman tolong di tempat kalian masing-masing selain kalian melihat langsung melakukan. Jadi dicek add Python 3.10, kemudian kita klik customize installation. Nah, di sini ada beberapa pilihan begitu ya. Yang pip ini kita wajib install, kemudian Python test suite, file launcher dan sebagainya ini kita oke, kita tidak masalah. Kita next saja. Kemudian advance install for all user ya. Kalau di dalam komputer saya hanya ada satu user, jadi saya tidak checklist. Tapi kalau kalian ada lebih dari satu dan mau itu muncul di setiap user, maka kalian cek. Tapi saya tidak perlu. Yang ini penting, ini boleh, ini penting. Download the bug tidak perlu. Download the bug binary require. Nah, ini tidak usah. Jadi setelah ini kita langsung install saja ya. Posisinya kita buat dia di drive C. Kemudian kita install, klik install. Oke, dia muncul permintaan untuk mengakses, kita oke, yes. Kita tunggu, mudah-mudahan komputer kalian juga cukup cepat menginstalnya. Ini saya pakai virtual machine, RAM saya buat 8 ya. Kita tunggu sebentar. Baik, sudah setup was successful. Kemudian di sini disable pad length limit. Ini saya tidak, jadi biarkan saja. Jadi biar panjang tidak ada masalah. Oke, kita close. Oke, close. Di sana bagaimana? Apakah di sana sudah berhasil untuk menginstal semua? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah kita lanjut dengan mengkonekkan dengan Visual Studio Code ya. Nah, tadi saya sudah minta kalian sudah menginstal. Nah, ini kita buka Visual Studio Code-nya. Masing-masing silahkan dibuka. Oke, di sana bisa lihat semua ya. Visual Studio Code saya sudah terbuka, sudah bisa dilihat. Bisa, Pak. Baik. Saya mau menyampaikan bahwa pada saat menginstal pertama kali, kita akan diajak untuk mengcustomize Visual Studio Code yang kita punya. Nah, di sini ini saya baru install tadi untuk di virtual machine ini. Jadi biasa pertama kita ditanya mau modenya seperti apa, apakah terang, gelap, atau dark height contrast. Jadi artinya sudah gelap tapi tulisannya lebih terang jauh gitu. Kalau saya biasanya sih pakai yang dark saja, lebih nyaman. Kemudian kita next session. Kemudian ini bisa open editor playground. Saya sih tidak. Saya next. Kemudian side by side editing saya oke. Karena ini splitternya perlu. Kemudian kita markdown.
artinya sudah selesai. Nah, baik. Kalau sudah, yang menarik dari Visual Studio Code ini adalah coding kita itu akan sangat terbantu kalau kita menggunakan ini dengan beberapa extension. Nah, yang perlu kita lakukan adalah setelah menginstal Python tadi, kita perlu menggabungkan antara Python yang ada dengan Visual Studio Code ini. Oleh karena itu, mari kita menambahkan extension-nya ya. Kita klik di bagian ini, extension. Pertama yang kita mau install adalah Python-nya, extension Python. Teman-teman sudah bisa buka ini sampai sini ya. Kita klik Python ya, Python. Ya, begitu Python kita klik, maka dari Microsoft yang pertama kali muncul ini, dan inilah yang kita akan install. Jadi langsung saja ini kita install, klik install. Kita tunggu dia install. Ya, syukur punya saya sudah selesai untuk extension Python-nya sudah terinstall dengan baik. Selesai ya, ini ada uninstall artinya sudah terinstall. Nah, ini kita akan membuka setting.json. Tombol kontrol Shift P kita tekan bersama, kemudian kita ketik settings.json. Kemudian kita buka yang ini, open user setting ya. Open user setting. Nah, ini. Ini adalah settingan dengan yang khusus user kita. Nah, di sini kemudian kita ketikkan ada tambah, kita pakai double ketik gitu. Kita ketik editor, ya, editor, kemudian dot format, ya, format on save. Ini dia sudah bisa menawarkan alternatifnya, jadi on save gitu ya. Jadi kita enter. Kemudian ini kita jadikan true ya. Kita jadikan true. Jangan false. Dikasih koma, ini dikasih koma. Yang di atas pun dikasih koma ya. Jadi settingannya supaya bisa berjalan, jadi di atas di bawah dikasih koma. Apakah sudah berhasil di sana? Oke, kalau tidak ada kendala lagi kita lanjut ya. Kita lanjut, sekarang kita akan membuka terminal ya. Jadi untuk membuka terminal di dalam Visual Studio Code itu kita tekan tombol kontrol dan juga tekan tombol petik 1 yang ada di bagian pojok kiri atas ya. Kita tekan itu maka dia akan muncul terminal. Oke. Ya. Teman-teman bisa dilakukan ya. Sudah, kalau sudah kita perlu update dulu. Jadi Python min m pip install upgrade. Sebentar. Ya, seperti ini. Jadi Python dash m pip install double dash upgrade pip. Kita update dulu pip. Collecting pip. Ya, sudah punya saya sudah juga di-upgrade pip-nya. Kemudian lanjut yang perlu dilakukan adalah dengan menggunakan pip itu kita akan menginstal beberapa tools penting ya untuk di Python-nya itu adalah kita pip install. Kemudian di sini adalah auto pip 8. Kemudian pyline, kemudian pylin ya, pylin Django. Oke, Django. Nah ini bisa diikuti ya. Jadi lanjut kita akan menginstal AutoPep 8 pylin Django. Jadi ada spasinya ya. Oke, kita install. Ini akan terjadi bisa kalau Anda terkonek internet. Jadi harus connect internet. Begitu. Untuk AutoPep
Pylin dan sebagainya ini untuk membantu kita dalam coding nanti. Jadi dia bisa membantu format penulisan dan sebagainya itu lebih rapi ya. Oke, kalau kita sudah install tadi 3 paket tadi, library tadi, kita masuk kembali ke Ctrl Shift P ya. Ctrl Shift P. Atau ya ini kita sekarang posisi sudah terbuka ya. Ini setting JSON-nya masih terbuka di sini. Kita tambahkan lagi di sini. Kita tambahkan lagi settingan yang baru, yaitu kita masuk Python dot formatting provider ya. Jadi yang dicari yang ini formatting provider. Oke, sudah. Kemudian kita deklarasikan atau kita tentukan ini menggunakan auto tab 8 tadi. Yang ini sudah ada suggestion-nya. Jadi kita pakai yang sudah kita install tadi. Kemudian lanjut lagi. Kita buat Python dot linting ya. Linting. Jadi linting kita gunakan enable. Di sini linting enable. Oke, sama. Kemudian sudah defaultnya kita mau buat true. Kita lanjut lagi. Tolong jangan pakai coret-coret. Ini siapa? Dihapus segera supaya jangan mengganggu. Halo. Jangan mengganggu seperti itu. Oke, lanjut kita pakai Python lagi. Python linting. Kemudian lin on save. Jadi kita masukkan lin on save. Ya, ini kita klik. Kemudian dia tetap true ya. Tetap true, kita biarkan. Kemudian jangan lupa kita kasih koma. Supaya nanti kalau kita tambahkan settingan berikutnya jadi lebih mudah. Kita save. Kalau sudah kita save. Sampai saat ini bagaimana di sana? Apakah bisa? Oke, sudah. Yang di rumah baik-baik saja? Sudah berhasil ya? Baik, Pak. Oke, baik. Lanjut, kita perlu menambahkan extension dari Django yang kita ketik saja nih baptiste ya, baptiste dartenai ya, dartenai. Ya, ini adalah extension untuk Django. Jadi saya memakai ini cukup banyak yang sudah memakai, jadi ada 4,5 juta ya, million pengguna yang menggunakan ini. Jadi kita pakai extension ini akan membantu kita mengcoding Django itu dengan lebih mudah karena dia akan mengatur sintak-sintaknya. Baik, sudah berhasil diketik baptiste dartenai ya. Dartenai. Ini begitu ketik maka muncul extension untuk Django-nya. Seperti yang tadi pada Python, tapi developernya adalah Microsoft, yang ini developernya adalah Baptiste ini. Nah, ini kita klik ya, kita klik langsung install. Ya, kita klik install. Kita tunggu lagi kita menginstal. Oke. Sudah berhasil ya. Di saya sudah berhasil. Kemudian kita, kalau Anda ini nanti maunya misalkan saja ya, masih coba-coba mau belajar dulu pakai SQLite, maka kita perlu menambahkan SQLite juga supaya nanti dari extension SQLite, supaya nanti dari Visual Code Studio kita bisa buka database itu dengan lebih mudah. Jadi ketik SQLite gitu. Nanti dari SQLite ini Anda pilih yang punyanya Alex CVZZ. Nah, ini yang pertama kali muncul ya. Alex CVZZ. Baik, langsung klik install. Saya punya sudah, mudah-mudahan kalian punya juga ya. Lanjut kita masuk di bagian berikutnya, extension berikutnya yang perlu dipakai adalah ini beauty ya, ini beauty. Oke. Saya pakainya yang hooky, tapi dia sudah tidak di maintenance lagi. Sebentar, dia tidak muncul di sini. Ya,
Ini saya pakai yang ini ya, beauty ini. Jadi punyanya Huki QR. Dia memang tidak di maintenance lagi, tapi ini yang paling banyak di download ya. Sudah 8,9 juta. Nah, saya install pakai ini. Diklik juga install. Dia bilang sudah tidak di maintenance lagi, mau install ya saya install. Oke. Ya, sudah. Kalau sudah, maka sekarang kita masuk ke virtual environment. Jadi, masing-masing kita masuk ke bagian ini dulu. Di bagian ini kita membuka folder, kita mau masuk di mana. Open folder. Coba saja, kalian ini karena pakai virtual environment, saya hanya pakai satu drive. Tapi kalau kalian di laptop kalian, saran saya adalah kalian masukkan jangan di drive C, tapi masukkan saja, misalkan saja ini drive D ya. Masuk di drive D, kemudian kalian buat satu folder, kemudian kalian buat project Django gitu. Django. Kemudian kita select. Jadi kembali ya, ini kalau saran saya jangan di C, tapi kasih di D, karena kalau ada masalah dengan Windows kalian mau install ulang, source code kamu masih aman di drive D. Nah, setelah itu di drive D kamu buat new folder tadi, kasih nama project Django atau apapun terserah Anda. Kemudian kita select. Ya, ini kita yes I trust. Ya, kita sekarang posisinya adalah sudah di dalam folder ini ya. Dalam folder ini. Kemudian kita mau menginstal virtual environment ya. Kita mau install virtual environment. Folder ini. Kemudian kita mau masuk ke dalam command prompt-nya. Caranya adalah apa? Tadi pakai kontrol dan petik atas yang ada di pojok kiri atas dari keyboard Anda. Kita klik. Ya, maka kita bisa lihat ya, kita sudah di dalam folder ya. Jadi Project Django kita sudah di dalamnya. Kalau Anda tadi saya sarankan di D ataupun drive yang lain, maka ya alamatnya akan beda. Nah, di sini kalian harus install dulu virtual environment. Caranya ada Python, kemudian min-m, kemudian virtual environment itu adalah VNV ya, VNV. Kemudian kita kasih nama virtual environment-nya apa? Saya biasanya pakai VNV. Saya pakai nama ini. Jadi ini nama yang terakhir VNV1 ini adalah nama dari virtual environment. Kalian bisa pakai nama terserah Anda. Tapi saya menggunakan ini. Oke, setelah itu kita enter. Tujuan dari perintah ini adalah kita membuat di dalam laptop kita itu kita punya satu virtual environment, lingkungan maya yang untuk mengcoding Python. Dan apa yang kita codingkan di dalam lingkungan virtual itu tidak mempengaruhi lingkungan Python yang besarnya, yang ada di laptop besarnya. Ya ini sudah selesai di saya. Kemudian kalau sudah, maka kita membuka Python yang sudah ada di dalam virtual environment ini. Jadi kalau Python yang kita pakai yang misalkan begini ya, Python ini. Kalau kita ketik Python, ini kita menggunakan Python yang ada di sistem operasi kita yang sistem besarnya. Tetapi kalau kita mau coding, sebaiknya kita buat lagi virtual environment kecil di dalam, supaya apa yang kita lakukan di dalam virtual environment itu tidak merusak atau mengganggu Python di sistem besar. Nah, kalau kita mau menggunakan Python yang ada di dalam virtual environment yang sudah kita buat ini, maka kita pakai Shift Ctrl P dulu. Python select interpreter ini sudah muncul ya. Kita klik. Teman-teman semua sudah ya?
Nah, di sini kalian bisa lihat ini ada dua Python, yaitu Python pertama ini yang ada kita install tadi di dalam OS kita, dan ini adalah Python yang ada di dalam virtual environment yang baru kita buat. Nah, saran saya pakailah yang ini. Oke. Pakailah yang itu, klik yang tadi. Jadi kita memberitahu bahwa Python yang akan kita gunakan di dalam Visual Studio Code ini adalah Python yang ada di dalam virtual environment tadi. Kalau sudah, kita harus membuka Python yang ada di dalam virtual environment yang sudah kita buat. Caranya bagaimana? Kita tutup dulu terminal ini ya. Kita tutup, kill terminal, klik. Kemudian kita buka lagi terminal ulang. Jadi kontrol, tanda petik ujung. Ya, ini dia mau mengakses Python yang ada di dalam virtual environment. Tetapi PowerShell-nya ini tidak punya hak untuk mengakses. Jadi masih dibatasin gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa buat PowerShell-nya berjalan? Maka kita harus membuka PowerShell dulu dengan hak akses administrator. Caranya bagaimana? Teman-teman klik logo Windows, kemudian kita ketik power, kemudian seal, ya ini PowerShell. Klik kanan ya, klik kanan, run as administrator. Oke, diklik. Oke, kita yes. Ya, ini kita sudah masuk ke PowerShell-nya. Nah, untuk membuat dia tadi bisa membuka Python yang ada di dalam virtual environment, kita perlu mengetik beberapa perintah. Coba diketik dulu sama-sama supaya sama. Jadi pertama set dash execution policy, kemudian spasi, di dash lagi, execution policy lagi, P-nya besar ya, policy itu. Kemudian spasi, remote sign it. Remote sign it, spasi, dash scope. Scope-nya adalah local machine. Seperti itu. Nah, bisa dijawab? Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kalau sudah, kita enter ya. Kita enter. Nah, ini dia tanya, apakah kita ini setuju? Kita kasihnya A saja ya. Yes to all. Artinya kita ketik A besar, shift A kapital, kemudian kita enter. Oke, selesai. Jadi kita sudah membuat si PowerShell ini bisa mengakses Python yang ada di dalam virtual environment. Nah, oke, caranya bagaimana, kita ulang lagi. Ini kita kill terminalnya, kita kill terminal. Kemudian kita klik lagi, tekan tombol kontrol dan petik 1 yang ada pojok kiri atas untuk membuka ke terminal. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Dia sudah ada tanda bahwa VNV1 ya. Artinya kita ini sudah menggunakan Python yang ada di dalam virtual environment ini. Jadi apapun yang kita install di dalam virtual environment ini, itu tidak terinstall di komputer kita. Apa keuntungannya, Pak? Keuntungannya kalau Anda mau menginstal lagi di dalam virtual environment yang lain, maka di dalam virtual environment itu tidak akan mengganggu virtual environment yang lain. Jadi kita bisa membuat kayak kamar-kamar kecil di dalam rumah kita yang dia independen, jadi tidak terkait dengan kamar lain. Jadi kita mau atur perabot apapun yang ada di dalam kamar itu tidak akan mengganggu di kamar lain. Oke, nah setelah ini baru kita bisa menginstal Django-nya. Jadi di dalam virtual environment ini kita akan menginstal Django. Oke, cara menginstal Django bagaimana? Kita ketik pip install, kemudian Django. Bisa sama? Jadi kita akan menginstal paket Django ke dalam virtual environment ini. Caranya sederhana, pip install Django. Sudah di sana? Apakah bisa di sana? Sudah? Sampai ini tinggal tekan enter ya. Saya langsung tekan enter. Oke, ini kita akan menginstal Django yang terbaru yaitu 4.1. Jadi langsung kita install Django 4.1. Bisa tidak kalau kita pakai versi tertentu? Bisa. Nanti perintahnya bukan
hanya pip install Django, tapi ada Dash versionnya berapa gitu. Tapi kita pakai saja yang terbaru supaya kita sama. Oke, sambil kita tunggu. Sambil kita tunggu, bagaimana di sana, ada kendala? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, mantap. Oke, kalau sudah kita pakai pip, lagi kita install untuk database ya. Kita klik lagi, kita install pip ya. Pip install install ya. Ini untuk database, kalau kita mau pakai Postgre, maka kita harus pakai ini psg cop G2. Kita tekan enter. Enter. Oke, selesai ya. Kalau selesai, lanjut kita menginstal untuk MySQL-nya. Ini kita akan menginstal untuk kalau kita mau pakai MySQL. Jadi Python -m pip install MySQL client ya. Sudah, tekan enter untuk install. Oke, selesai MySQL selesai. Sekarang jadi kembali kita install Python -m pip install Pillow gitu ya. Ini untuk supaya memungkinkan nanti aplikasi Django kita bisa menyimpan atau mengolah data gambar. Oke, enter. Oke, selesai. Pillow-nya sudah. Di sini dia katakan bahwa mau upgrade pip-nya ya. Ya, tadi yang pip yang kita upgrade adalah yang ada di OS-nya, yang di sini belum. Jadi kita copy, kita blok, kita copy, kita paste saja. Pip kita juga up to date di dalam yang virtual environment ini. Pip-nya di-update. Oke, sampai ini selesai, nanti maka Anda sebenarnya sudah selesai membuat Visual Studio Code bisa dipakai dengan nyaman untuk mengcoding Django. Jadi selamat, ini hal-hal yang perlu dilakukan supaya Anda bisa mengcoding dengan Django. Sekian dulu hari ini. Jadi target kita mempersiapkan Visual Studio Code untuk bisa dipakai mengcoding Django dengan mudah, dengan nyaman. Karena nanti dengan pakai linting tadi, lint, kemudian ada bracket dan sebagainya, itu bisa membuat coding kita sangat nyaman karena begitu on save, kita Ctrl S, dia akan dirapikan gitu. Mungkin itu saja, cukup ya, saya stop share ya. Bagaimana? Ada pertanyaan, teman-teman? Cukup demikian. Terima kasih banyak ya, teman-teman semua. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih.